membuat pohon filogenetik ya, berdasarkan morfologi dari makhluk hidup ya. Mungkin bisa saudara ceritakan kalau apa yang saudara lakukan atau saudara kerjakan, eh, bagaimana cara saudara membuat pohon filogenetik yang selama ini sudah saudara pernah kerjakan di semester-semester sebelumnya, di mata-mata kuliah sebelumnya. Mungkin salah satu dari teman-teman sekalian mungkin ada yang bisa menjelaskan ya. Coba kita nanti merefresh dulu ya. Silakan. Ada yang bisa memberikan penjelasan. Silakan kalau ada yang bisa menjelaskan mengenai apa yang saudara kerjakan mengenai pembuatan pohon filogenetik tree ya, yang sudah pernah saudara kerjakan lah, bisa dijelaskan lagi. Waktu itu pakai aplikasi FSP Pak. Terus untuk dapetin perbedaan, pakai indikator perbedaan dari morfologi si hewannya itu Pak. Waktu itu kan tentang hewan kan, jadi nyari perbedaannya itu dari perbedaan morfologinya. Oke, caranya bagaimana? Bisa saudara jelaskan nggak? Apa saja yang saudara amatin, kemudian apa yang saudara input itu di di aplikasi tersebut? Mungkin bisa berikan gambaran ke saya, mungkin. Jadi waktu itu kayak misalnya itu kan ikan-ikanan ya Pak, ikan-ikanan, terus kerang, hewan-hewan laut, sama ada beberapa mamalia juga. Terus jadinya input sifat perbedaannya itu, perbedaan morfologinya itu di Excel dulu Pak, dimasukin Excel. Terus dari Excel itu perbedaannya itu nanti dimasukin ke aplikasi FSP-nya itu nanti ada pengaturan di aplikasinya itu ada pengaturannya gitu Pak. Terus nanti keluar di pohon filogenetiknya itu. Kalau misalnya angkanya itu mendekati angka 0, itu berarti perbedaannya udah bagus gitu loh Pak. Seingat saya gitu Pak. Apa aja yang diamatin dari morfologinya itu? Mungkin bisa ngasih jelaskan contoh konkretnya bagaimana, misalnya hewan satu dengan hewan lain, apa yang menjadi perbedaan, apa yang diamatin, mungkin bisa dijelaskan. Yang lain mungkin bisa membantu juga untuk memberikan penjelasan atau gambaran. Silakan. Pak, boleh izin share screen yang waktu kita pernah kerjain filogenik nggak, Oh iya, Pak? silakan. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Apakah udah kelihatan teman-teman Excel-nya? Sudah, Mel. Iya, Pak. Jadi waktu itu kalau kita bikin perbedaannya, sebentar, maaf. Kayak gini Pak, jadi kita buat
morfologinya dulu, terus nanti yang mempunyai morfologi tersebut kita kasih nilai 1, Pak. Nah, nanti hasil dari Excel-nya ini kita masukin ke aplikasi MVSP gitu, Pak. Oh gitu. Jadi ini kalau ada yang sama diberi angka 1 gitu. Kalau yang berbeda tidak apa? Tidak ada apa? Kalau dia tidak punya berarti kita kasih 0, Pak. Oh begitu. Oke, baik. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas screen-nya ya. Oke. Jadi balik lagi. Jadi yang saudara bandingkan ya, kalau misalnya saudara melakukan pohon filogenetik yang saudara kerjakan, ya, itu berarti saudara membandingkan bentuk visual ya, atau misalnya suatu bentuk atau keunikan dari makhluk hidup tersebut ya. Misalnya saudara membandingkan ikan mas sama ikan mungkin ikan koi gitu, perbedaannya apa, misalnya dari bentuk, misalnya dari warna tubuh mungkin, atau misalnya siripnya bagaimana ya. Kemudian mungkin saudara juga melakukan perbandingan dengan makhluk hidup yang di darat, misalnya kucing dengan anjing, atau misalnya kucing dengan mungkin dengan singa, atau mungkin dengan dengan macan tutul. Tapi yang kita lihat adalah bentuk visual, atau misalnya bentuk tubuhnya atau morfologi dari hewan tersebut ya. Jadi semakin dia mirip, berarti kan dia ada semakin kedekatan kolon filogenetiknya ya. Jadi kita bisa membandingkan bahwa kalau misalnya kucing dengan dengan singa itu mungkin masih satu kerabat, tapi hanya berbeda spesies, atau mungkin dia masih satu ras, tapi berbeda genus apa segala macam ya, seperti itu ya. Jadi itu kalau misalnya saudara membuat pohon filogenetik berdasarkan dengan morfologi yang ada ya. Nah, kalau untuk filogenetik yang akan kita bahas sekarang adalah kita mencoba untuk mencari atau menganalisis suatu kekerabatan makhluk hidup itu berdasarkan dari urutan kinetik materialnya ya, atau DNA sequencingnya itu. Jadi kalau semakin dia mirip urutan DNA-nya antara makhluk hidup satu dengan yang makhluk hidup yang lain, ya, organisme satu dengan yang lain, dia punya kekerabatan atau kemiripan yang sama gitu. Jadi kita bisa membuat pohon filogenetiknya itu berdasarkan dari persamaan dari urutan nukleotidanya yang ada di organisme tersebut ya. Nah, untuk pembicaraan mengenai filogenetic tree ini, kita akan coba membahasnya dengan salah satu contohnya, yaitu dengan menggunakan contoh virus ya. Di sini yang akan kita angkat adalah virus dari SARS ya. Saya rasa juga sudah tahu saudara mengenai SARS ya. Dan juga ini juga ada hubungannya dengan SARS-CoV-2 ya, atau dari COVID-19 ya. Karena pada dasarnya virus COVID-19 ini sebenarnya juga adalah salah satu jenis Severe Acute Respiratory System virus ya. Jadi SARS-CoV kedua ya. Jadi SARS itu Severe Acute Respiratory System, CoV-nya itu coronavirus ya. Kemudian 2 ya, berarti ini kita sedang menjalani menjalani pandemik SARS yang kedua ya. Tapi orang mengenalnya secara umum adalah COVID-19 ya. Kalau nama sebenarnya ya itu adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi kalau SARS itu yang pertama itu outbreak-nya terjadi pada tahun 2002 akhir ya, sampai dengan akhir tahun 2003. Kalau yang sekarang kita mulainya itu dari bulan Desember kalau nggak salah, tapi outbreak-nya itu mulai keluar sekitar bulan Februari, dan pandemi ini masih berlangsung sampai saat ini ya. Kita coba berbicara seperti itu. Nanti kalau misalnya kita cukup, nanti kita juga coba membandingkan apa sih yang terjadi pada COVID-2 juga gitu. Jadi kalau misalnya saudara juga punya pendapat atau mungkin punya masukan atau mungkin informasi yang bisa menambah, nanti juga bisa diutarakan ya. Tapi ini kita bicara dulu mengenai outline-nya dulu ya, mengenai penyakit mengenai virus SARS ini ya. Jadi sebenarnya kasusnya itu
terungkap atau misalnya laporan yang pertama itu sebenarnya terungkap eh, sebenarnya di tahun 2003 oleh salah satu oleh salah satu dokter di sana ya. Tepatnya ini yang laporan pertamanya itu ada di Hanoi ya, di Vietnam di mana dia dokter tersebut, dokter Carlo Urbani ini melaporkan bahwa ada semacam infeksi ya, infeksi dari virus flu ya, virus influenza yang yang berbeda dan punya patogenisnya yang sedikit berbeda patternnya dari jenis-jenis dari penyakit influenza yang sebelumnya ya. Kemudian dia melakukan sampling, kemudian dia juga tidak sengaja juga ternyata dia juga kena juga dan dia juga ya meninggal juga ya yang melaporkan ini. Oleh karena itulah Badan Kesehatan WHO, Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu membuat suatu peringatan secara global mengenai adanya isu SARS ini ya, karena waktu itu juga merupakan salah satu outbreak-nya terjadi juga bisa mengancam dari kesehatan dunia ya. Karena SARS ini waktu awalnya ini dia terindikasi hanya semacam kayak penyakit flu yang tidak biasa gitu, yang tidak biasa. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai sejarah penyakit influenza ini atau penyakit flu ya, ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan ini biasanya memang adalah penyakit musiman sebenarnya, sakit musiman. Jadi setiap tahun itu pasti ada orang yang kena ya, utamanya terkena virus influenza ini banyak orang-orang di negara yang di negara 4 musim ya, di mana orang-orang sering terkena penyakit flu ini ya. Di Indonesia juga itu biasanya terjadi ketika ada perubahan suhu udara atau perubahan musim ya. Yang paling umum kalau di negara-negara di negara-negara 4 musim itu biasanya orang paling banyak kena influ itu mulai dari musim gugur ya, pertengahan musim gugur sampai dengan musim dingin karena itu terjadi perubahan suhu yang drastis. Sama halnya juga kalau di Indonesia itu orang juga sering terkena mudah sakit atau flu gitu ketika ada pada saat musim pancaroba ya. Jadi ada pergantian antara musim kemarau dengan musim penghujan ataupun dari musim penghujan ke musim kemarau ya. Karena pada kondisi lingkungan yang terjadi perubahan suhu ya, karena terjadi perubahan musim ini orang juga biasanya imunitas tubuhnya juga agak berkurang ya, sehingga terjadi infeksi dari suatu penyakit ya. Kalau dalam hal ini, kalau kita berbicara mengenai flu, itu berarti kita yang terinfeksi adalah kita yang terinfeksi adalah kita terinfeksi virus flu gitu. Nah, virus flu ini secara umum disebut dengan paling banyak ditemukan adalah virus corona ya. Jadi di tubuh manusia ini kalau kita kena flu ya, itu biasanya terinfeksinya adalah jenis-jenis virus corona ya. Dan kalau misalnya saudara kena flu, biasanya kan kalau saudara ke dokter dianjurkan untuk minum obat antibiotik ya. Itu yang digunakan untuk menekan atau membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita ya. Oke, balik lagi ya ke topik ya. Jadi pada dasarnya laporan pertamanya itu kan pada tahun 2003 ya, mengenai adanya infeksi saluran pernafasan atau influenza itu. Cuman tidak diketahui ini jenisnya jenis coronanya dari mana gitu, dari flu-nya itu dari mana dan kenapa bisa separah ini gitu. Nah ternyata setelah di tracing bahwa kejadian ini sebenarnya bermula kasusnya ini sudah mulai terindikasi sejak bulan November 2002, tepatnya di Guangdong ya, di China, di Cina Daratan ya, di mana pada dasarnya awalnya sebenarnya masih di daerah lokal aja ya, kasusnya itu di lokal di Guangzhou hospital. Cuman ada waktu itu ada seorang dokter yang bekerja juga di Guangzhou hospital ya, yang dari Guangdong ini melakukan visit atau melakukan kunjungan ke Hong Kong. Kemudian dia tinggal di salah satu hotel di Hong Kong. Nah, tidak sadarnya juga dan juga mungkin tidak ada orang yang tahu ya, karena kasusnya beberapa di dunia itu mengenai flu ini, kita ini tidak sengaja juga bisa menjadi carrier ya, jadi bisa terinfeksi secara lamban, apalagi kalau misalnya
kasusnya ini merupakan kasus yang belum terdeteksi atau teridentifikasi ya. Sama halnya kayak di di China ya, di Wuhan dulu juga seperti itu. Nah, karena dia mengunjungi di Hong Kong, karena dia tidak tahu posisinya dia pada saat itu ternyata sudah sebagai seorang carrier dari SARS ini, akhirnya dia tidak sengaja ya bukan menginfeksi melakukan transmisi di sekitar hotel sehingga menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar hotel tersebut ya, di dalam hotel tersebut tepatnya di lantai 9 itu juga terkena infeksi juga ya, dan dokter itu juga meninggal, tapi diagnosa pertamanya itu adalah meninggal karena pneumonia ya. Maksudnya di sini pneumonia itu adalah dia terdapat flek di dalam paru-paru. Cuman tidak tahu apakah flek paru-paru itu disebabkan oleh virus atau misalnya suatu penyakit yang lain, kita tidak tahu. Ya, tidak tahu waktu itu. Ya. Nah, karena adanya disease ini, penyebarannya ini, dan orang juga tidak tahu apakah yang terinfeksi itu juga ternyata infeksi orang itu bisa menjadi carrier atau tidak. Akhirnya dari Hong Kong tersebut orang banyak kemudian karena dia juga menjadi carrier, akhirnya juga tersebar ke seluruh dunia ya, dari hotel tersebut banyak orang dari berbagai dunia, kemudian dia pulang ke negaranya masing-masing, sehingga akhirnya virus SARS ini juga tersebar dengan sendirinya karena beberapa orang-orang yang tinggal di Hong Kong yang di hotel tersebut tidak sadar dia menjadi seorang carrier ya, dan ini menyebar di Kanada, Singapura sampai ke USA atau di Amerika ya. Dan dari laporan bulan April 2003 itu ternyata tercatat bahwa penyebaran virus ini sudah menyebar di 25 negara, kemudian terjadinya 4.300 kasus dengan tingkat mortalitas atau kematiannya pada akhir bulan April itu adalah sebanyak 250 orang yang sudah meninggal karena kena penyakit SARS ini ya. Cuman waktu itu diagnosanya orang belum tahu virus ini virus virus corona apa gitu. Oleh karena itulah karena ada kejadian itu, maka Badan Kesehatan Dunia juga segera melakukan rilis atau konferensi internasional untuk melakukan riset mengenai hal ini ya. Akhirnya teridentifikasi bahwa virus yang yang menyebar itu, yang patogen ini, yang sangat cepat ini, yang menyerang sistem pernapasan di manusia ini disebut dengan SARS ya, atau Severe Acute Respiratory System ya. Dan ini juga SARS ini adalah seperti saya bilang tadi juga adalah coronavirus, karena yang biasanya menyerang di sistem pernapasan kita itu adalah jenis-jenis coronavirus ya. Jadi coronavirus ini juga merupakan virus jenis RNA ya. Jadi materi genetiknya hanya dari RNA single strain ya. Sama kayak HIV, sama kayak COVID-19 juga. COVID-19 juga single strain RNA ya. Jadi cuma satu RNA ya. Jadi kalau di virus itu ada macam-macam dia jenisnya. Ada yang single strain RNA materi genetiknya, ada yang double strain RNA. Jadi ada virus itu tergantung jenis virusnya. Paling umum biasanya itu adalah materinya itu adalah RNA ya. Oke. Nah, seperti yang saudara mungkin tahu juga, jadi virus corona ini sebenarnya virus umum ya, virus yang umum yang sering ditemukan di berbagai macam makhluk hidup ya, utamanya dia hidup di saluran pernapasan makhluk hidup ya. Jadi dia bisa di manusia, kemudian bisa di binatang ya, begitu. Oke. Nah, ini data statistiknya ya. Jadi tingkat mortalitasnya itu yang paling tinggi ya tetap di China ya. Jadi karena sumbernya asalnya dari China juga. Jadi tingkat mortalitasnya juga tinggi. Kemudian disusul dengan Hong Kong ya. Jadi sebagai penyebaran utamanya itu yang awalnya juga dari Hong Kong ya. Jadi dari China tidak sengaja carrier ke Hong Kong. Kemudian Hong Kong ini yang menyebar ke berbagai macam negara ya. Karena Hong Kong seperti mungkin saudara juga sudah tahu, jadi Hong Kong dan juga ya waktu itu juga kasus yang paling menyita juga di Asia Tenggara itu karena kasus SARS ini paling banyak juga di Singapura ya. Jadi di Hong Kong dan Singapura itu juga merupakan salah satu tempat transitnya Jadi kalau misalnya saudara ingin melakukan perjalanan misalnya mau ke Jepang,
atau misalnya mau ke mana, ke China dulu, atau misalnya mau ke Korea, pasti nanti melakukan transit terlebih dahulu di antara dua itu. Kalau nggak Hong Kong atau Singapura ya. Kalau misalnya saudara mau ke Dubai juga, apa namanya, kalau misalnya bukan penerbangan langsung, pasti transitnya di Singapura gitu. Atau misalnya mau ke Taiwan juga, apa namanya, ke Singapura, apa namanya, pasti lewat apa namanya, eh, Singapura juga gitu. Jadi apa namanya, lalu lintas transit itu memang dua ini dipegang kalau di bagian Asia bagian timur ya, baik di Singapura maupun di Hong Kong ya. Karena itulah tingkat formatisnya juga tinggi gitu. Kemudian dia menyebar ke berbagai macam negara seperti ke Taiwan, kemudian ke Singapura, kemudian negara-negara yang lain ya. Bisa kita lihat di sini kumulatif number-nya ya. Jadi yang terjadi di lokal transmisi itu malah di negara-negara yang terkena dampaknya, misalnya seperti di Kanada, kemudian di China, kemudian di Vietnam ya, Vietnam juga kena karena dulu paling telat ya, kemudian Singapura juga ya. Nah, Indonesia kenapa tidak kena ya? Karena waktu itu pemerintah juga dengan cepat tanggap juga ya bahwa apa namanya, begitu ada nanti orang dari luar yang mau masuk ke Indonesia ya, dulu itu pintu gerbang utamanya kalau mau masuk ke Indonesia itu cuma lewat Singapura, transitnya lewat Singapura kalau bukan penerbangan langsung ya. Jadi bisa apa namanya, bisa apa namanya ya, jadi gerbangnya cuma satu, jadi bisa diidentifikasi secara langsung gitu kan. Jadi kenapa bisa penyebarannya juga apa namanya akhirnya tidak ada di Indonesia ya. Yang ada dulu seingat saya kalau nggak salah kasusnya itu cuma ada 5 kasus waktu itu di Indonesia, dan itu semuanya adalah orang yang terkena dari apa namanya, no local transmission ya. Jadi orang orang asli kita, maksudnya apa namanya, orang-orang lokal kita ini tidak ada yang terinfeksi. Yang terinfeksi justru orang yang baru dari bepergian ya, misalnya dia sedang melakukan transit di Singapura atau misalnya di Hong Kong, nah itu yang terkena ya. Jadi begitu dia nyampe Indonesia, dia segera dilakukan isolasi ya. Jadi langsung secara tanggap ya dilakukan isolasi. Oleh karena itulah di Indonesia tidak terjadi penyebaran transmisi secara lokal ya. Jadi waktu itu kita melewati pandemik SARS pertama itu berjalan dengan lancar gitu. Teman kalau di Singapura sama di apa namanya di Vietnam dulu ini luar biasa apa namanya transmisi lokalnya itu, karena sudah apanya, penyebarannya sudah mulai tidak terkendali ya. Oleh karena itu ya waktu itu apa namanya dengan cepat tangkap juga pemerintah di sana juga sudah begitu sudah apa namanya penyebarannya sudah mulai banyak, juga harus dilakukan tindakan-tindakan preventif ya. Beda sama yang sekarang ya. Jadi kalau orang dulu ya kalau misalnya bepergian ke luar negeri ya pada tahun-tahun 2000-an sampai tahun 2006 itu orang-orang yang berpergian di luar negeri itu juga tidak banyak ya. Karena rata-rata orang Indonesia untuk berpergian luar negeri itu tujuannya jelas. Ya, kalau nggak apa namanya tujuannya untuk melakukan perjalanan bisnis ya, perjalanan bisnis usaha atau juga untuk misalnya mau melakukan studi lanjut lagi ya ke luar negeri ya. Jadi bukan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mau pergi ke luar negeri ceritanya hanya semacam kayak buat traveling ya. Dulu orang dulu tidak ada, hampir tidak ada. Karena apa dulu? Untuk melakukan perjalanan ke luar negeri saja itu biayanya sangat mahal. Makanya orang-orang Indonesia dulu tidak apa namanya jarang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang karena ya biayanya lebih murah segala macam, kemudian apa namanya biaya sama pendapatan juga sudah meningkat, jadi orang sudah mulai banyak yang melakukan kunjungan atau perjalanan ke luar negeri hanya cuma buat traveling saja seperti itu. Nah itu yang kenapa sekarang di masa pandemik ini kita juga cepat terjadi penyebarannya juga seperti itu. Oke. Oke, sampai sini mau ada yang didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk? Belum Pak, lanjut. Oke, baik. Oke. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari coronavirus ya. Yang di sini yang sebelah kanan ini adalah gambar visualisasi dari kalau misalnya saudara lihat di Microsoft Electron ya. Jadi ini gambar 3 dimensinya ya. Jadi kenapa dia disebut sama coronavirus? Karena virusnya ini bentuknya seperti matahari ya. Jadi bentuknya seperti matahari, bentuknya bulat gitu seperti ini ya. Kemudian di dalamnya ini seperti saudara lihat ya di gambarnya ini adalah materi genetiknya ya. Dan genetiknya dalam bentuknya RNA ya, single strand RNA, ya cuma satu untai panjang, dia kayak kayak digurumul-gurumul gitu.
Kemudian dia dilapisin sama yang namanya protein membran, ya, protein membran ini dinding proteinnya, ya, bentuk tubuhnya gitu. Kemudian di atasnya ini kayak ada duri-duri atas, ini yang dinamakan dengan spike protein, ya, spike protein. Nah, spike protein inilah yang nanti akan menempel pada sel target atau sel inang nanti, sehingga nanti virus bisa membajak sel-sel yang ada, sel-sel yang menjadi target atau sel-sel inangnya, supaya dia bisa melakukan replikasi atau berkembang biak, ya. Karena apa? Karena salah satu keunikan dari virus tersebut, ya, virus itu dia punya materi genetik, ya, tapi dia tidak punya mekanisme atau sistem untuk melakukan replikasi sendiri, ya, secara mandiri, ya. Jadi dia tidak punya, dia hanya yang dia punya itu hanya materi genetiknya aja sama protein membran yang melapisinya saja, ya, sama attachment-nya ini. Jadi kalau dia mau bereplikasi atau berkembang biak, dia harus mencari sel inang, ya, kemudian membajak sistem replikasinya sel, ya, baru dia nanti bisa berkembang biak. Nah, sel yang terinfeksi atau sel inang yang terinfeksi tersebut nanti lama kelamaan, ya, atau dalam kurun waktu itu setelah virusnya berhasil bereplikasi di dalam tubuh, di dalam sel inang nanti akan terjadi bursting atau misalnya rusak, ya, jadi dia mati, selnya mati itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan suatu penyakit dalam tubuh kita. Karena apa? Kalau misalnya ada suatu sel yang berperan penting, ya, dalam sistem metabolisme tubuh kita, kalau gitu rusak, dia akan jadi gangguan yang ada di dalam sistem metabolisme dan juga sistem kesehatan kita juga di tubuh kita, ya, seperti itu. Nah, ini caranya. Jadi bagaimana cara virus itu menginjeksi, ya, virus corona ini. Jadi ini virus corona, dia punya spike seperti ini, ya, spike S ini. Kemudian ada soluble S ini, ya, soluble S ini semacam protein, ya. Jadi kalau nanti virus corona ini nanti akan mencari soluble ini atau protein S ini. Terganggu nggak suaranya? Tidak, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Jadi jadi ada attachment protein, ya, soluble S ini nanti dia akan nempel di virus, ya. Nah, virus ini nanti akan bergerak ke mana? Ke sel yang menjadi target atau sel inang, kemudian dia menempel di sel membran, di sel yang menjadi target, baru nanti dia akan melakukan injeksi, ya, injeksi materi genetiknya ke dalam sel membran tersebut, ya. Nanti begitu materi genetiknya sudah masuk, kemudian nanti materi genetiknya juga bisa memberikan sinyal untuk melakukan replikasi terhadap materi genetik dari virus tersebut, ya, istilahnya membajak sistem replikasi di dalam sel, baru nanti virus tersebut akan berkembang biak di dalam sel, ya. Cuman kalau misalnya dia tidak punya soluble ini, dia tidak akan bisa nempel di di sel target atau sel inangnya tersebut. Karena apa? Bisa jadi dia virus ini begitu dia mendekat ke sel membran, ya, sel itu punya sistem mekanisme yang tersendiri, ya. Jadi setiap sel itu sel dalam tubuh kita itu punya sistem pertahanannya, ya. Jadi kalau dia mengenali suatu benda asing, ya, benda asing tersebut misalnya tidak dikenali merupakan salah satu bagian dari dia, katakanlah gitu, dia akan melakukan reject, ya, dia akan melakukan reject. Dalam artian kalau dia ketika ada virus yang mendekat di sel membran, nanti sel membran akan membentuk antibodi yang akan menghancurkan menghancurkan virus tersebut. Kalaupun misalnya kalau saudara melihat juga secara umum kalau misalnya dia juga virus sel itu juga kemasukan benda asing misalnya, kalau dia paham pattern-nya atau dia mengenalin benda asing yang akan masuk ke dalam sel itu, katakanlah dia sudah masuk dalam sel, ya, nanti di dalam sel itu sendiri juga dia juga punya mekanisme untuk melakukan peleburan atau menghancurkan benda asing itu dari dalam sel, ya. Itu salah satu dari mekanisme pertahanan sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup seperti itu, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai virus corona? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu cara virus corona itu dapat soluble itu apa? Soluble itu tersedia dari tubuh manusia sendiri atau gimana, Pak, ya?
Soluble ini kalau nggak salah protein yang ada di dalam tubuh kita ya banyak. Jadi saya nggak begitu tahu nanti dapat apa soluble protein ini dari mana ya, apa namanya dihasilkan dari sel mana segala macam. Tapi dia soluble S2 ini banyak atau apa namanya ada di dalam tubuh kita itu banyaknya di bagian sistem pernapasan kita dia di rongga, paru-paru sampai apa namanya sampai di batang rongga hidung ini ya. Jadi kalau misalnya saudara mau identifikasi atau misalnya terjangkit atau apa terjangkit suatu virus corona, jadi ngambil swabnya ya dari sini, dari hidung sini, dari hidung atau di pangkal apa namanya di dekat tenggorokan sini, yang agak apa penjelasan dekat lidah ini. Ini paling banyak apa namanya virus corona itu yang dia nyangkutnya di sini ya. Dan juga dia soluble S juga banyak di sini ya, di sekitar apa namanya sistem pernapasan kita itu. Coba saya coba carikan lagi ya penjelasan mengenai soluble S ini. Jadi soluble S ini juga bisa berperan sebagai reseptornya juga ya. Jadi dia bisa mempercepat apa namanya reaksi atau misalnya virus tersebut untuk melakukan infeksi terhadap sel inang yang dia menjadi target ya. Nanti saya coba cari bahasannya lagi yang mengenai soluble S2 ini ya. Paling tidak saudara sudah tahu dalam mekanisme sederhananya ya dari bagaimana cara virus itu melakukan infeksi terhadap sel inang ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Ada lagi? Bapak, kalau misalnya, ya Pak, saya mau tanya Pak, kalau misalnya virus corona itu emang beneran bisa nggak tahan sama cuaca panas gitu ya Pak? Sama cuaca terik atau gimana? Makanya katanya orang dianjurkan untuk berjemur di pagi hari karena sehat dan juga bisa mencegah datangnya virus. Seperti itu Pak. Oke, jadi virus tersebut ya, virus corona itu sebenarnya juga rentan terhadap suatu suhu cuaca yang ekstrem juga ya. Karena apa? Karena di lapisan membrannya ini kan juga apa namanya merupakan protein ya. Beberapa proteinnya ini kalau misalnya saudara cuci tangan pakai deterjen atau misalnya pakai deterjen ya, apa namanya pakai sabun gitu, nanti dia akan terjadi lisis nanti, dia akan terjadi lisis virus ini ya. Jadi apa namanya membran virusnya ini akan rusak, kemudian ya materi genetiknya juga rusak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada virus di dalam tubuh di tangan saudara, kemudian saudara cuci tangan dengan menggunakan sabun, deterjen, dan sel itu kan kebanyakan kalau nggak salah banyak yang melakukan sel-sel membran itu mudah lisis, terjadinya lisis ya, mudah pecah itu kalau misalnya terkena deterjen karena sifat basahnya yang kuat gitu. Jadi dia mudah pecah gitu. Nah, kalau di suhu yang ekstrim juga sama seperti itu. Ya, jadi suhu dia kalau dia terkena panas yang sangat tinggi ya atau misalnya panas yang cukup seperti ini kayak kita hidup di mana? Di Indonesia ini kan rata-rata suhunya itu sekitar 20 sampai 30 ya. Loh, jadi kalau virusnya bebas di udara ya dan terkena sinar matahari yang cukup panas seperti sekarang ini, dia akan juga mudah cepat rusak juga ya, akan mudah lisis juga gitu dinding dari virus tersebut, jadi mudah rusak sehingga dia cepat mati seperti itu. Cuman kalau dia beberapa di kondisi tertentu misalnya kayak di tempat yang orang banyak menyentuh gitu karena mungkin karena suhunya tidak mempercepat dia mati, jadi dia masih bisa bertahan dalam beberapa waktu tertentu ya, misalnya katakan 3 jam 4 jam gitu dia mati karena dia kondisi lingkungannya juga masih mendukung untuk dia masih bisa bertahan hidup. Kalau dia nanti misalnya nempel ke tangan kita terus kita lupa cuci tangan atau ya berbersihkan diri, kita juga bisa terinfeksi juga ya. Itu salah satu kenapa dianjurkan kalau misalnya saudara juga kalau lagi berjemur juga atau segala macam, karena pada dasarnya itu berjemur itu juga bisa meningkatkan suhu tubuh kita ya. Dalam kondisi suhu tubuh kita yang agak tinggi gitu. Jadi itu juga bisa satu sisi itu juga yang satu sisi juga di sistem kita gitu dia juga bisa meningkatkan aktivitas dari istilahnya tuh sistem imun kita juga ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Jadi sumbernya dari SARS coronavirus itu ya. Jadi
apa namanya coronavirus SARS ini, kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut, diidentifikasi lebih lanjut ya, dengan cara menganalisis apa namanya sequencing dari DNA-nya, ya, sequencing DNA-nya dan sequencing genomnya, akhirnya didapatin ya dari hasil analisis fenogenetiknya bahwa virus corona yang menyerang manusia, itu banyak apa namanya punya kemiripan dengan jenis virus corona yang ada di dalam apa namanya di palm civet ini ya. Mungkin bisa saudara bantu palm civet itu apa, mungkin bisa tolong dicarikan ya. Ya, apa namanya? Jadi dia punya kemiripan dengan coronavirus yang biasanya hidup di palm civet ini ya. Nah, palm civet ini merupakan salah satu makanan populer yang dihidangkan di Cina ya, tepatnya di Guangdong provinsi ya, di provinsi Guangdong di Cina itu. Jadi dia apa namanya hewan ini merupakan bahan baku makanan tradisional ya, yang populer dan dikonsumsi oleh orang-orang masyarakat Cina di sana gitu. Ya, banyak mungkin bisa apa mungkin untuk meningkatkan apa gitu atau mungkin punya khasiat tertentu, saya nggak tahu ya. Tapi di sana binatang ini apa namanya biasa dijadikan bahan baku pangan ya. Mungkin bisa dicarikan ini palm civetnya apa? Mungkin silakan. Musang, Musang Pak. luwak, Pak. Musang palem Asia. Serangan. Musang Musang palem ya? Asia. Musang ya? Iya. Iya, Oke. Pak. Oke. Ya, jadi dia punya kegemaran makan musang ya. Jadi ini seperti yang saudara ketahui juga ya, kalau kita bicara tentang makanan hewan-hewan yang bertaring atau segala macam, makan apa katakanlah makan musang ya, ini kan adalah makanan yang tidak lazim untuk dikonsumsi ya. Karena beberapa ini biasanya kalau kita makan makanan yang ekstrim itu biasanya menyangkut tentang suatu kepercayaan atau tradisi tertentu yang ini ya. Jadi apa namanya di Guangdong ini ya, musang itu dijadikan bahan baku makanan ya, dijual seperti ini ya, dijual dagingnya gitu, kemudian untuk dikonsumsi mereka ya gitu. Nah, oleh karena itulah apa namanya sumbernya ya kan ini dari musang ya, dari musang. Berarti kalau bisa kita analisis dari Guangdong yang menjadi sumber awal dari outbreak-nya ini ya, sumber kasusnya ini, berarti kan tidak sengaja di sini ada terjadinya apa? Terjadi apa? Mungkin Zoonosis, Pak. apa? Terjadi apa? Zoonosis, Pak. Zoonosis, Pak. Apa itu zoonosis? Penularan virus dari hewan ke manusia, Pak. Oke, baik. Jadi terjadinya cross transmisi ya. Ya, istilahnya itu saya nggak boleh tahu istilah di hewan. Ya, jadi terjadi cross transmisi ya, dari hewan, dari virus hewan, dari virus yang yang ada di dalam hewan, terjadi penularan ke ke manusia ya. Jadi virusnya berpindah ke manusia ya. Sama halnya juga seperti yang terjadi di di COVID-19 juga ini ya, diindikasikan juga ya bahwa virus yang bermula di Wuhan itu juga berasal dari cross transmisi dari hewan ke manusia ya. Lebih tepatnya kalau dari hasil analisis filogenetik yang ada sekarang itu berasal dari kelelawar ya. Dan juga ya mohon maaf, di Wuhan itu juga kelelawar juga dijadikan salah satu bahan baku makanan di sana, lebih tepatnya sebagai salah satu makanan tradisional di Wuhan ya, sehingga ya tidak juga terjadi penularan yang diakibatkan dari mengkonsumsi hewan-hewan tersebut gitu ya. Jadi ya memang kalau di Cina wajar ya mereka biasa juga makan makanan yang tidak lazim untuk dikonsumsi ya. Kalau yang lazim dikonsumsi kan seperti yang saudara tahu ya, misalnya mengkonsumsi hewan-hewan dari hewan-hewan herbivora ya, misal sapi, kemudian unta atau segala macam. Nah, virus corona ini kalau nggak salah banyak juga di hewan-hewan yang bertaring atau yang berkuku tajam. Ya, kalau yang biasanya lazim kita makan kan misalnya seperti sapi, kambing, ayam, kemudian kalau di Arab Saudi ya, di negara-negara Timur Tengah itu ada
ada unta atau mungkin ya apa hewan-hewan avian lainnya ya, misalnya kayak unta atau segala macam atau kalkun, itu bisa umum dikonsumsi oleh kita ya. Atau misalnya mohon maaf ya, salah satu makanan yang lazim juga ya, tapi tidak untuk dikonsumsi oleh orang muslim ya, itu adalah B2 atau babi ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya lazim yang orang mengkonsumsi babi itu, atau banyak orang mengkonsumsi babi itu di daerah-daerah yang mayoritasnya non-muslim ya. Misalnya seperti di mana, di Papua, kemudian misalnya di mana, di Sulawesi Utara, kemudian di mana, di daerah Sumatera Utara itu daerah Toba yang banyak, yang Bataknya rata-rata mayoritas beragama non muslim ya, Kristen gitu ya, Batak Toba segala macam itu rata-rata banyak non muslim ya, jadi mereka juga mengkonsumsi babi juga. Kemudian seperti di NTT juga ya. Bahkan kalau di negara kita ya, di Indonesia itu juga ada pasar ekstrim yang menjual ini. Contohnya kayak di Sulawesi Utara ya, di Pasar Tomohon itu. Jadi dia menjual bahan baku pangan yang ekstrim juga, yang tidak lazim diperjualbelikan. Misalnya seperti ya, mohon maaf, daging anjing, daging kucing, kemudian babi, kemudian ular ya. Kalau di Bali kalau nggak salah beberapa juga ada yang menjual daging anjing juga ya. Kalau nggak salah, karena kalau nggak salah di Bali juga daging anjing juga dimakan, pengetahuan saya ya. Jadi ya itu, jadi sumber-sumber yang menjadi virus ini kebanyakan berasal dari hewan-hewan yang sebenarnya tidak lazim kita makan, atau kalau kita ini paling strict sekali ya, tidak boleh kita makan, malahan ini haram untuk kita makan gitu masalahnya. Karena mungkin ya dari sini juga kita bisa belajar bahwa apa yang sudah diharamkan, apa yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah dengan mengenai makanan bahan makanan apa yang boleh kita makan ya, dalam artian ini bahan makanan halal yang boleh kita makan, kemudian bahan makanan yang dilarang atau diharamkan ya. Jadi ini kan juga makanan yang dilarang ya. Jadi ya kalau Allah sudah bikin suatu ketetapan ya, sudah dan tertulis di Al-Qur'an juga, dia melarang kita untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Karena apa? Karena dia adalah Maha tahu ya. Dia sudah tahu kalau misalnya mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh dia itu mungkin akan berakibat buruk bagi kesehatan kita, atau mungkin akan berburuk bagi kita juga ya. Jadi manfaatnya itu tidak ada gitu ya. Dan kalau misalnya Allah sudah bilang ini halal segala macam ya, insya Allah itu apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi juga bisa memberikan manfaat untuk kita juga gitu ya. Jadi itulah kenapa kita juga harus mengkaji ini ya, apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan berdasarkan dari aspek kepercayaan kita ya. Dan ya insya Allah lah, karena dengan ini sebenarnya kita juga terjaga gitu ya. Oke. Nah ini salah satu upayanya. Jadi virus SARS ini juga dilakukan analisis filogenetik ya. Jadi dari tahun 2003 itu, di tahun 2003 beberapa bulan setelah terjadinya outbreak ya, sekitar 2 bulan gitu. Jadi virus SARS ini dilakukan identifikasi molekuler ya. Jadi diketahui dia analisis genomnya ya. Dengan diketahui bahwa virus SARS ini coronavirus SARS ini dia punya sebesar 29.750 base pair pasang basa, dan substansial different from all human COVID ya. Dan secara overall ini materi genomnya atau materi genetiknya ini sangat berbeda dengan virus corona yang ditemukan di manusia, yang umum ditemukan di Indonesia. Berarti virus-virus yang biasanya virus-virus corona yang menyerang manusia ini itu adalah virus-virus yang biasanya menginfeksi manusia ya, dan manusia ya, seperti halnya seperti yang sudah ditetapkan juga, kita ini juga punya sistem imun juga ya. Jadi kalau virusnya sudah diketahui, nanti sistem imun kita ya, sel-sel antibodi kita akan mengenali ya jenis-jenis virus yang biasanya masuk ke tubuh kita. Misalnya coronavirus yang umum yang biasanya menginfeksi manusia, dia sudah tahu lah. Ini ada coronavirus yang sudah kita kenal, itu bisa kita sistem imun kita, antibodi kita bisa kita mereka bisa nyerang dia, bisa bunuh mereka. Nah, ini kasusnya adalah bahwa coronavirus ini berbeda dengan virus corona yang umum ada di manusia, sehingga sistem pertahanan tubuh kita, sistem antibodi kita tidak mengenali virus ini ya. Sehingga akibatnya virus ini dengan mudah melakukan infeksi ke dalam tubuh kita
ya. Makanya apa namanya berbahayanya itu di situ. Jadi sistem tubuh kita tidak mengenalinya dia, ya, sehingga nanti ketika terjadi infeksi, kemudian terjadi apa namanya eh, sakit gitu, apa namanya itu dampaknya bisa berakibat fatal karena sistem tubuh kita tidak mengenalin atau mungkin kalah dari apa namanya virus tersebut, ya. Dan selain itu juga dia juga berbeda sama dari jenis-jenis flu burung yang biasanya menyerang, ya, gitu. Dan dari tahun 2003 ya, pandemiknya itu cuma berjalan sekitar 1 tahun karena sudah berhasil diberantas ya dengan berbagai macam upaya. Kalau nggak salah vaksinnya itu baru ada tahun 2005 masyarakat kalau nggak salah saya. Itu tapi pandemiknya sudah berakhir tahun 2003 gitu karena berbagai macam effort untuk melakukan preventifnya gitu seperti sudah mulai peka namanya terhadap suatu flu gitu. Jadi kalau orang-orang itu ya, utamanya kalau misalnya di negara-negara Asia Timur kayak Korea, Jepang itu mereka sudah punya protokol tersendiri malahan. Kalau misalnya mereka sudah terkena flu, mereka pasti sudah siap melakukan preventifnya. Misalnya kalau misalnya dia harus wajib untuk berpergian itu segala macam dia pakai masker. Atau misalnya dia sudah tahu suhu bagaimana dia segera melakukan tingkat preventif misalnya mengunci diri ya. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan toko sendirinya secara mandiri tanpa diperintah sama sama otoritas kesehatan. Mereka sudah tahu kenapa? Karena mereka sudah tahu protokolnya. Ya, karena apa? Kejadian dari infeksi dari virus flu ini ya, coronavirus termasuk dari termasuk penyakit flu itu negara-negara di sana dia karena dia penyakit musiman, jadi dia sudah punya yang namanya protokol kesehatan. Jadi dia cuma tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan yang ada gitu. Makanya beberapa negara misalnya di Taiwan malah sekarang kondisinya fixnya 0 sekarang. Infeksi dari corona ini. Korea juga sudah mulai berbenah karena memang secara protokol mereka ketat juga ya. Cuman dia di Indonesia saya nggak tahu karena ini sebenarnya baru kejadian baru juga kalau saya lihat ya kejadian SARS ini. Jadi pemerintah Indonesia juga masih belum punya protokol kesehatan yang bisa untuk membuat kesadaran masyarakat Indonesia ini tinggi ya untuk merespon terhadap suatu penyakit yang akan menjadi pandemik gitu. Dan ya masalahnya juga di tempat di Indonesia juga orang-orang kita juga masih terkesan abai terkena penyakit ini ya. Jadi kalau masih merasa belum kena dia masih abai. Nah, begitu kena baru teriak. Itu ya itulah revolusi mental dari masyarakat Indonesia juga ya. Juga sebagai anak muda, saudara juga mungkin dengan adanya ilmu ini juga bisa membantu nanti bagaimana sih caranya kita menyikapin suatu kejadian itu dengan dengan sistematis atau dengan yang baik gitu ya. Balik lagi ya. Jadi penting mengenai analisis filogenetik ini ya atau SARS-CoV ini karena untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang timbul dari adanya outbreak tersebut ya. Misalnya ya jenis virus apa sih yang yang melakukan infeksi ini ya. Kemudian sumbernya dari mana, kemudian apa yang menyebabkan dia terjadi cross transmisi ini ya. Jadi pada dasarnya itu kalau misalnya virus yang secara umum dia berpindah dari makhluk hidup satu sama lain itu biasanya dia punya border atau dalam artian itu virus tersebut biasanya juga tidak punya mekanisme untuk langsung beradaptasi terhadap suatu sel atau host yang baru gitu. Jadi dia itu semacam barriernya. Nah, kasusnya di SARS-CoV-1 sama SARS-CoV-2 ini virusnya tersebut sudah melakukan terjadi mutasi sehingga border ini pantangan-pantangan di batasan-batasan yang ini bisa dilewatin sehingga dia bisa menginfeksi host yang baru gitu, host yang belum pernah dia pakai, tapi begitu dia kena gitu akan berakibat fatal ya, seperti kita lihat sini. Jadi mutasinya yang sangat cepat sekali dan sekarang bahkan virus corona COVID-19 ini malah sudah mulai punya berbagai macam varian baru ya yang ditemukan, misalnya varian baru di yang sekarang ini di mana di Inggris, kemudian yang baru kemudian di di India kalau nggak salah kemarin, kalau nggak salah di Cina apa di mana itu ada lagi kena gitu ada timbul varian baru. Nah di Indonesia juga sudah mulai ada juga ya kalau saudara baca berita itu. Cuman ya bagaimana caranya kita melakukan tingkat preventif itu artinya bahwa virus corona ini punya adaptasi yang sangat luar biasa cepat gitu. Jadi dia sudah mulai bisa
mulai bisa menyesuaikan diri. Nah, yang ditakutkan itu apa? Kalau misalnya ini penyakitnya pandemik ini akan menjadi endemik global. Dalam artian virus ini tidak akan pernah bisa dibasmi, ya, dan akan terus ada, sehingga ya new normal ini tetap masih akan berjalan sampai selamanya gitu. Kalau misalnya tidak bisa segera dilakukan tindakan-tindakan preventif pencegahan itu, ya. Jadi makanya sekarang penting, saudara, kalau misalnya bepergian atau misalnya ya bepergian ya sebenarnya itu tetap patuhin protokol kesehatan ya. Jadi bepergian pakai masker, kemudian pakai pakaian yang sekiranya bisa melakukan tindakan preventif gitu segala macam gitu. Atau misalnya berbicara atau melakukan kontak dengan satu sama lain, jaraknya bisa dibatasin. Atau misalnya kalau saudara mungkin yang laki-laki sedang melaksanakan sholat Jumat, tanpa harus disuruh beli batasan, saudara sendiri yang mulai bikin batasan gitu, bisa seperti itu, karena itu penting ya. Dan juga karena kita juga melihat dari prospeknya ini, virus corona COVID-19 ini juga adaptasinya juga termasuk yang adaptasi sangat cepat sekali ya. Jadi ini sudah mulai mengkhawatirkan dalam hal kalau misalnya dia jadi jatuhnya ke endemik nanti ya. Karena ini juga case-nya sebenarnya sudah lama ya, case masalah kayak gini. Jadi setiap berapa ratus tahun sekali pasti akan terjadi pandemik seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat kayak dulu itu mungkin saudara pernah baca juga ya, dengan mengenai virus Spanyol ya. Virus Spanyol itu kalau nggak salah awal tahun 1920 ya. Jadi sekarang ini rentangnya sekitar 100 tahun. 100 tahun ke belakang juga masih ada tahun 1800 kalau nggak salah ada outbreak juga yang menyangkut virus corona ini sama beberapa penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, jadi ini semacam kayak siklus juga gitu. Tinggal bagaimana kita menanggapin atau meresponsifnya gitu, bagaimana caranya kita melakukan tindakan preventifnya ya. Oke, balik lagi ya. Jadi kita juga harus tahu analisis filogenetik juga kita bisa mencari dari apa yang menjadi kunci dari mutasinya tersebut ya. Ya, jadi apa yang menyebabkan virus tersebut ketika dia bisa menginfeksi manusia yang semulanya ada di hewan, itu apa yang menyebabkan dia terjadi mutasi sehingga dia bisa menginfeksi manusia ya. Kemudian kita bisa melakukan tracing ya, trajektori ya, jadi penyebaran virus tersebut. Jadi virus ini misalnya terinfeksi di mana, kemudian kalau misalnya tersebar ke daerah misalnya karena apa gitu, kita bisa menganalisisnya ya. Jadi karena apa? Kalau misalnya kita melihat ada varian-varian baru yang mungkin sedikit berbeda gitu, jadi bisa dicarikan cara tindakan-tindakan preventifnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, langsung ya. Ini kita sudah baca mengenai apa sih pentingnya dari analisis filogenetik berdasarkan pengamatan kita dari SARS-CoV yang pertama yang tahun 2002 ini dengan SARS-CoV kedua atau COVID-19 di tahun di tahun 2020 ini, pandemi kita ini sekarang ini ya. Jadi kita bisa melihat gambaran apa yang sebenarnya yang terjadi ya. Jadi kita jangan bicara masalah korbannya, kita coba bicara ini sumbernya dari mana sih. Jadi dari sinilah sebenarnya kita bisa melakukan tindakan preventifnya itu. Misalnya membuat dari analisis filogenetik ini kita juga bisa membuat vaksin ya. Karena apa? Kita juga bisa mencari tracing kerabatannya dengan virus corona yang terjadi sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya dia ada punya kemiripan dengan virus corona yang tertentu, vaksin yang sebelumnya sudah diberikan, sudah ada, itu bisa dikembangkan untuk disesuaikan dengan virus yang sedang merebak sekarang atau virus yang menjadi pandemik sekarang ini ya. Itu pentingnya dari analisis filogenetik itu. Dia juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk membuat vaksin ya. Oke, jadi inilah contoh dari pohon filogenetik ya. Saya rasa saudara lebih paham mengenai ini ya, mengenai pohon filogenetik kalau berdasarkan kingdom ya. Saya nggak begitu hafal urutannya ya. Jadi tapi di sini bisa kita lihat ya bahwa pohon filogenetik genetik tree ini pastilah yang dari awalnya ini pasti yang merupakan makhluk hidup sederhana sampai ke makhluk hidup yang sifatnya kompleks ya, seperti makhluk hidup mamalia, kemudian tanaman ya. Itu adalah makhluk hidup yang punya struktur DNA yang sangat kompleks sekali ya. Gitu. Dibandingkan dengan protozoa. Kalau protozoa kan dia cuma sel satu, dia cuma aktivitas sekuensi DNA, replikasi DNA-nya juga sederhana. Kemudian metabolisme bagaimana kan jelas dia cuma di sekitar situ aja. Tapi kalau di mamalia, di makhluk hidup tingkat tinggi seperti kita ini kan metabolismenya kan beragam ya, dan
dia saling berhubung satu sama lain, metabolis satu dengan metabolis lain untuk menjaga sistem tubuh di kita juga, yang mengatur bagaimana kita tumbuh, yang mengatur kita bagaimana kita hidup segala macam gitu ya, yang singkatnya metabolisme atau metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ya. Oke. Jadi pohon filogenetic tree ini ya awalnya memang dari bukunya Charles Darwin ya, bahwa dia melakukan analisis kekerabatan terhadap berbagai macam makhluk hidup ya. Jadi dia mencoba untuk membandingkan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain ini, apa yang menjadi kemiripan, apa yang menjadi perbedaan ya. Sehingga dia mohon maaf ya, dia pernah mengatakan misalnya manusia itu adalah salah satu evolusi dari manusia dari kera dari era sebelumnya gitu. Jadi masih ada satu kekerabatan dengan kera apa segala macam ya. Kalau saya berdasarkan karena saya punya kepercayaan bahwa kita ini sebenarnya masih bisa berdiri sendiri. Maksudnya kita diciptakan dari menciptakan Allah itu sebenarnya masih struktur yang sangat berbeda dari kera, meskipun secara kekerabatan, secara taksonomi ya, secara urutan DNA sekuensinya kita sama, tapi saya tidak percaya bahwa kita langsung dari kera itu tidak ya. Karena apa? Ya karena Allah yang Maha tahu ya. Itu semuanya rahasia dari Allah yang mungkin sampai sekarang mungkin juga belum bisa dijawab, tapi kita bisa harus pahamin atau yakinin ya bahwa kalau itu sudah terjadi kehendaknya Allah ya terjadi gitu, kun fayakun gitu ya. Cuman dari sini kita bisa ngambil ngambil hikmah atau ngambil pelajaran juga bahwa apa yang dikoinkannya dia, apa yang dicetuskannya dia, ini bisa berperan sangat penting untuk melakukan analisis filogenetik ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan analisis kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk yang lainnya. Caranya adalah dengan membuat pohon filogenetik ya. Jadi kita bisa nyanyi brand satu, nanti cabangnya seperti apa, nanti tingkat kekerabatannya bagaimana, seberapa dekat kekerabatannya itu. Itu kalau yang dulu kalau kita bicaranya dengan mengenai masalah morfologi ya, pohon filogenetik berdasarkan morfologi ya. Hanya yang kita bahas sekarang bagaimana caranya kita membuat pohon filogenetik dengan melakukan analisis DNA sequencing-nya. Jadi urutan nukleotidanya yang kita bandingkan ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi pada molekuler dari level molekuler itu ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin, jadi makhluk hidup itu juga berevolusi ya. Jadi pada dasarnya evolusi itu sebenarnya adalah proses dari mutasi yang terseleksi ya. Bagaimana caranya makhluk hidup itu jika dia berada dalam kondisi yang bukan dalam kondisi yang baik ya, atau misalnya dalam kondisi yang ekstrim gitu, dia bisa dengan cepat atau dia bisa dengan dengan caranya dengan mutasi ini dia bisa menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada gitu. Misalnya saudara mungkin kalau misalnya biasanya tinggal di daerah Jakarta, kemudian tiba-tiba nanti pindah tugas atau misalnya tinggal di daerah yang mungkin di gunung atau misalnya yang suhunya lebih tinggi, ya biasanya kan saudara mungkin ya terjadi misalnya sakit karena apa? Biasanya sakit yang kita kena misalnya kalau misalnya saudara mulai tinggal di suatu daerah itu misalnya karena saudara sedang melakukan fase adaptasi suatu daerah tersebut ya. Jadi mungkin yang biasanya saudara hidup di daerah yang pesisir yang panas, kemudian saudara nanti tinggal di daerah pegunungan yang suhunya lebih rendah gitu kan, mungkin kemudian saudara sakit segala macam, sebenarnya nggak ada masalah karena itu sebenarnya juga merupakan salah satu mekanisme tubuh kita atau sistem kita itu untuk melakukan adaptasi terhadap suatu kondisi yang belum kita nyaman gitu. Jadi kita beradaptasi ya gitu. Misalnya kalau saudara sekarang misalnya saudara biasanya sering tidur di AC, kemudian tiba-tiba saudara pindah ke kosan yang nggak punya AC, nanti rasanya bagaimana? Tapi ya paling sebulan 2 bulan mungkin rasanya masih nggak enak. Tapi setelah berapa bulan nanti kan masih sudah mulai terbiasa gitu kan. Istilahnya seperti itu ya. Jadi filogenetik ini ya merupakan juga salah satu referensi ya untuk mengetahui hubungan evolusi dari antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya ya, di mana di sini sistem molekuler yang ada kita pelajari itu kita untuk mempelajari sih perubahan-perubahan yang terjadi yang ada di materi genetik kita gitu. Jadi kalau dia ada suatu keadaan itu nanti materi genetiknya akan berubah gitu.
misalnya urutan bahasanya akan berubah atau hilang atau ditambah gitu sesuai dengan kondisi-kondisinya. Dan ini biasanya kalau di tubuh kita sendiri biasanya terjadi secara alami ya, bukan di apanya, bukan secara di engineering ya. Kita terjadinya secara natural gitu. Termasuk nama protein-protein yang hasil dari proses proses transaksi juga disesuaikan dengan apa namanya kondisi-kondisi yang ada di situ, yang ada di tempat kita misalnya seperti itu. Ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari filogenetik ya? Jadi yang pertama itu adalah kita tujuan utamanya adalah kita melakukan studi mengenai evolusi ya, evolusi makhluk hidup ya. Jadi bagaimana asal usulnya kalau kita istilahnya jadi originnya kita itu dari mana, asalnya dari mana, kemudian migrasinya manusia itu dari mana ya. Sebagai contoh ya kita apa namanya dari Adam ya, dari Adam itu apa namanya apa tubuhnya sangat besar, kemudian dia saya nggak tahu apa namanya mirip orang ras dari mana gitu. Kemudian apa namanya misalnya turun ke anak cucunya misalnya ke Nabi Nuh, apa ke Nabi Nuh ya, Nabi ketiga. Itu Nabi Nuh kan punya anak 3 kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Nah, masing-masing anaknya Nuh ini akan menjadi wakil dari setiap bangsa-bangsa yang ada ya. Seingat saya kalau nggak salah yang anaknya yang pertama itu akan menjadi apa namanya awal ras atau suku bangsanya orang-orang Kaukasia ya, kalau nggak salah seingat saya, orang-orang Eropa. Anaknya yang kedua ini akan menjadi cita bakal rasnya orang-orang Afrika ya, orang-orang Afrika. Kemudian yang ketiga ini kalau nggak salah jadi cikal bakal rasnya orang-orang apa Asia ya, yang orang-orang apa namanya orang-orang yang matanya jauh lebih sipit, kemudian ke bawah ini, dan juga originnya dari kita juga, misalnya sumbernya seperti kita ketahui kita jalurnya ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama lewat dari apa namanya dari Pulau Taiwan, kemudian ke Filipina, baru turun ke mana ke bawah. Ada yang lewat kalau nggak salah semacam kalau nggak salah dari Bali, bukan dari India kalau nggak salah. Saya nggak begitu paham ya, tapi dari pelajaran filogenetik kita bisa tahu ya apa namanya hubungan sama originnya migrasinya manusia itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui penyebaran dari suatu penyakit ya. Jadi biasanya penyakit itu, apalagi penyakit yang disebabkan oleh infeksi makhluk hidup ya, organisme seperti bakteri atau apa namanya atau virus itu biasanya saling berkaitan satu sama lain ya. Ibaratnya dia punya bakteri, misalnya bakteri A menginfeksi penyakit ini. Nanti terjadi mutasi atau segala macam atau varian baru dia. Jadi bakteri tersebut juga punya sifat-sifat lain yang mungkin bisa lebih fatal daripada bakteri ini. Jadi kita bisa mempelajari dari filogenetiknya ya. Kemudian untuk aplikasi dari bioinformatika ya mengenai filogenetik ini banyak ya. Jadi melakukan elemen sekuen, kemudian detection, kemudian pembuatan vaksin dan sebagainya ya. Oke. Jadi ini secara definisinya ya, saudara tinggal baca, tinggal terjemahkan sendiri. Ya, kemudian tujuannya adalah kita melakukan konstruk ya sebagai salah satu bentuk representasi ya. Jadi kita bisa melihat bentuknya bagaimana sih hubungan kekerabatan itu dengan menggunakan analisis filogenetik ya. Nah, jadi seperti ini contohnya pohon filogenetik ya. Jadi misalnya ini yang atas ini jadi kayak piramida, yang atas ini adalah originnya ya, jadi ancestralnya. Kemudian berdasarkan taksonya nanti apa namanya cabang-cabangnya kemana itu, misalnya ke alpha, ke bison. Cim itu apa? Cim itu tupai ya, bukan? Cim itu. Ya, cim itu tupai kalau nggak salah, kemudian anjing, kemudian apa namanya gajah gitu. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi ini bedanya antara morfologi secara molekular ya. Jadi bisa saudara baca ya. Jadi kalau misalnya klasikal ya kita lihatnya berdasarkan morfologi seperti yang saudara pernah kerjakan. Kalau secara molekular atau modern biologi yang kita lihat itu adalah urutan dari gen sama urutan dari protein ya, maksudnya urutan asam aminonya dari protein itu ya. Oleh karena itu dari sumber ini, 2 sumber ini ya, dari molekular ini kita bisa bikin pohon genetik tree yang dari analisis filogenetik secara molekular ya, seperti itu. Kemudian ada namanya karakteristik nanti saya nggak begitu ini. Jadi ini contohnya ya, contohnya apa? Contohnya tree of life-nya apa namanya makhluk hidup ya. Jadi dari kehidupan itu cabang menjadi apa gitu, Jadi dari life misalnya jadi prokariot, eukariot nanti bercabang menjadi animal, kemudian tanaman, kemudian animal nanti bercabang lagi menjadi antropoda atau menjadi yang lain, vertebrata, ya banyak sekali ya. Saya nggak begitu
apa ya, saya nggak begitu hafal yang urutan-urutan seperti ini ya. Mungkin nanti saudara bisa bantu mengenai apa namanya hubungan kekerabatan ya, kayak kingdom itu mungkin nanti bisa dibantu saya ya. Nah ini jadi pohon filogenetik itu ada dua macam tipenya binarinya ya. Binary itu kayak imajiner ya. Jadi ada yang strukturnya kayak mirip akar atau rooted tree ya. Jadi kayak gini gambarnya. Ada yang unrootednya, unrooted tree. Jadi dia tidak membentuk seperti pohon ya. Jadi dia bisa nomor satunya bisa di tengah atau bisa di ujung gitu. Ya tergantung dari apa yang ingin saudara bikin. Kalau yang rooted tree dia modelnya kayak silsilah gitu. Jadi eh, yang ancestralnya mana, kemudian yang keturunan keduanya yang mana, keturunan ketiganya mana gitu. Urutan-urutan dari apa namanya sekuensinya seperti apa gitu. Kalau kita bikin mapping dari phylogenetic tree-nya itu, ya, ya. Jadi ini kalau kalau kita misalnya pohon filogenetiknya kalau kita berdasarkan kayak bikin kayak rooted tree ya, jadi kayak bentuknya akar ya. Jadi dia sumbernya satu ini. Katakanlah ini ancestral ya, ancestral. Kemudian dia bercabang menjadi dua ya. Prokariot menjadi eukariot. Eukariot ini nanti bercabang lagi ada archaea, ada eukaria, kemudian yang lainnya ya, gitu. Jadi contohnya ini seperti pohon filogenetiknya ya. Kemudian yang tidak yang unrooted filogenetik, jadi dia bentuknya kayak menyebar gitu, kayak kembang api ya. Jadi ini atasnya ini ya, contohnya ini. Jadi ini ancestralnya ya. Kemudian dia di sini bercabang menjadi berbagai macam gitu ya. Mungkin kalau saya uh, lihat ya imajinernya ini saudara butuh apa namanya imajinasi yang agak sedikit kuat kalau untuk bisa memahamin uh, apa namanya unrooted phylogenetic tree-nya nih ya. Tapi kalau yang paling sederhana yang bisa kita paling mudah kita gunakan ini ya, yang tidak perlu imajinasi tidak terlalu tinggi, kita bisa gunakan yang root ini aja ya, yang secara kayak bentuk akar gitu ya. Oke. Nah, ini jadi yang mau di apa namanya mau dilihat itu adalah urutan dari sekuensinya tiap-tiap makhluk hidup gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tikus, kemudian apa namanya kelinci, gorila sama kucing. Ya, jadi pada dasarnya mereka pasti punya region atau urutan sequencing DNA-nya yang sama gitu. Pasti di makhluk itu tuh pasti ada yang sama ya. Mau di apanya di tikus, mau di apa? Di kelinci ataupun di Indonesia masih pasti punya region yang sama. Yang membedakan paling yang sebelah kiri sama sebelah kanannya ini urutannya apa gitu ya. Bisa jadi ini nanti bisa sama ya dengan rabbit misalnya, bisa jadi di sini nanti ya bisa jadi ini nanti berbeda di situ apa namanya urutannya berbeda lagi di situ. Nah, itu yang akan membedakan dari apa namanya makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya berdasarkan dari urutan sequencing DNA-nya ya. Dari situ kita bisa melihat apa kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, seberapa persen dia mirip gitu ya. Oke. Kemudian ini model-modelnya ya. Jadi yang bagian-bagiannya jadi di sini ada root, ada akarnya gitu, kemudian ada node, ada branch ya. Jadi bisa kita lihat di contohnya seperti ini ya. Jadi kita bikin pohon filogenetik terserah mau kita bikin namanya apa, tapi kita jelas kalau misalnya seperti ini ya, kita bisa ngeliat hubungan kekerabatannya misalnya yang bagian atas ini Swiss bicolor ini masih satu grup dengan Swiss Wedelli ya. Ini misalnya masih satu grup itu karena dia masih cabang rootnya masih satu gitu, tapi percabangan rantingnya dia sudah mulai berbeda gitu. Katakanlah di sini dia sama ini dia paling mirip ini. Mungkin perbedaannya tidak sampai 1%, katakanlah seperti itu ya. Tapi bisa jadi di sini sama bicolor sampai as if Wedelli ini mungkin tingkat kekerabatannya atau kemiripannya mungkin sekitar katakanlah misalnya contohnya 95% ya. Jadi ada perbedaan 50% kekerabatannya itu, tapi dia masih dalam satu akar gitu. Jadi dia masih bisa dikategorikan dalam satu grup. Lain halnya misalnya dengan A, B, Beelzebul ya. Dari S sama ininya saya nggak tahu nama S-nya apa misalnya. Dari genus atau rasnya kalau nggak salah sudah berbeda. Berarti dia kita kategorikan bahwa dia bukan grup dari yang atas ini seperti itu. Jadi kita bisa melihat hubungan kekerabatannya sejauh mana gitu ya. Itu. Kemudian ini contohnya ya, jadi secara umumnya ya. Jadi kalau kita menulisnya itu yang paling ujung biasanya pasti ancestralnya dulu. Kemudian baru yang terminal nodes-nya ini biasanya jenis-jenis spesies atau varian dari makhluk hidup ya. Tergantung nanti berapa panjang ranting yang saudara dapatkan nanti ketika saudara melakukan analisis phylogenetic tree ya. Oke. Jadi ini contoh unrooted tree ya. Jadi kalau saudara tidak imaginarinya kurang ya, kayak saya juga masih kurang imaginarinya, ini agak susah menelaahnya gitu ya. Kalau yang paling sederhana seperti ini ya. Oke.
Kemudian desain sama karakter juga menentukan ya. Jadi semakin dia jauh gitu, maka dia semakin berbeda ya. Kemudian trim sama branch length ya. Jadi kita bisa melihat ya panjang dari pohonnya sama rantingnya itu, percabangannya itu bagaimana ya, juga menentukan tingkat kekerabatannya seberapa mirip ya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jadi dia bercabang menjadi dua gitu ya, antara yang ini sama yang ini kan sudah berbeda ini. Ini sangat jauh sekali nih perbedaannya, kita bisa lihat. Tapi ini dengan ini dia masih satu model, ini dengan ini mungkin dia masih satu ya, tapi mungkin tingkat kekerabatannya masih dalam satu kekerabatan, tapi dia tingkat kemiripannya genetik DNA-nya itu berbeda gitu. Sekitar mungkin katakanlah sekitar 5% atau 6% gitu. Tapi dia masih dalam satu grup. Seperti itu kita bacanya ya. Ada yang menyebutkan branch-nya ini berapa panjangnya gitu. Jadi bisa dikategorikan seperti ini. Jadi bisa dikatakan dia nih sama ini dia punya kemiripan seberapa persen gitu ya. Distance-nya berapa gitu. Cuman kalau saya nggak begitu terlalu peduli masalah bacanya seperti ini. Paling tidak kita tahu nanti urutan yang mana yang paling dekat gitu. Ya, kalau kita melakukan visualisasi atau penjelasan paling dekat ya secara sederhana, itu kita bisa ketahui yang mana yang paling dekat. Misalnya Agrobacterium itu punya tingkat kegerapan dengan Brucella ya, tapi Brucella ini lebih dekat kerabatannya dengan Bartonella seperti itu. Dan misalnya Agrobacterium juga tidak punya kekerabatan dengan misalnya the Rhodospiridium ya, karena dia dari sumber ancestralnya sendiri dari rootnya yang pertama ini dia sudah jauh ya, sangat berbeda gitu ya. Jadi bisa disimpulkan misalnya Agrobacterium dengan Refudimus ini punya kekerabatan yang sangat jauh berbeda, bisa jadi seperti itu ya, relasinya juga sangat jauh gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan programming ya, bagaimana cara kita melakukan atau mendesain pohon filogenetik itu dengan menggunakan program-program yang sudah tersedia. Dan sekarang program-program tersebut bisa saudara unduh secara gratis atau misalnya saudara kita gunakan secara gratis juga ya. Dan ini semuanya tersedia di NCBI ya. Jadi kita bisa menggunakan websitenya NCBI untuk melakukan desain dari pohon filogenetik ya. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan ya? Ini kalau nggak salah ini data sequencing DNA ya. Mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut, bisa nanti. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ya. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menentukan kita mau pakai yang routed tree atau unrouted tree itu gimana, Pak? Apa kita bebas aja gitu milih yang mana atau harus ada kriteria tertentu gitu atau gimana, Pak? Dasarnya nggak ada kriteria ya. Jadi kalau misalnya saudara mau melakukan desain desain antara root sama routed tree itu tergantung dari maunya saudara. Maksudnya visualisasi saudara itu yang mana itu tergantung pemahaman saudara gitu. Kalau misalnya saudara lebih paham dengan menggunakan routed tree ya pakai routed tree. Kalau misalnya saudara lebih paham menggunakan unrouted tree ya pakai yang unrouted tree ya. Cuma seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya di unrouted tree itu misalnya imaginary saudara mungkin agak kurang gitu, maksudnya agak susah membayangkan kalau modelnya kayak seperti itu, kita bisa pakai yang routed tree yang mungkin jauh lebih sederhana seperti itu untuk visualisasinya gitu. Seperti itu kalau dari saya. Dan kalau mau bikin antara root tree sama unroot tree itu ya itu gampang kalau itu. Karena karena sekarang kita cuma tinggal pakai program aja ya. Jadi intinya kalau saudara di molekuler ini untuk membuat phylogenetic tree ya atau mau melakukan analisis filogenetik itu caranya cuma satu. Saudara punya data sequencing DNA yang saudara melakukan analisis itu dengan analisis dari sequencing DNA yang mau dijadikan pembanding ya. Ya, jadi misalnya data A ini data hasil pengamatan saudara ya, katakanlah data A hasil dari penelitian saudara mau tahu ini kekerabatannya ya, kekerabatan antara hasil pengamatan saudara makhluk hidup hasil pengamatan saudara dengan data hasil pengamatan saudara data hasil penelitian yang lainnya. Misalnya saudara mengambil 2 sampai 10 sampel untuk dianalisis kekerabatan bagaimana. Nanti saudara cuma tinggal input saja di aplikasinya, di toolsnya itu di NCBI. Nanti NCBI yang akan membuat sendiri nanti pohon filogenetiknya sendiri karena dia punya algoritmanya sendiri ya. Jadi begitu saudara tinggal input sudah keluar hasilnya ya sudah saudara tinggal save saja seperti itu. Karena pada dasarnya pohon filogenetik tree ini kita juga bisa melihat atau membahas
tidak saja untuk melakukan pembandingan, tapi paling tidak kita juga bisa mengidentifikasikan hasil penelitian kita ini, makhluk hidup kita yang kita analisis ya. Misalnya saudara mau melakukan eksplorasi atau isolasi segala macam, kan kita tidak tahu itu mikroba apa yang saudara dapatkan gitu. Jawabannya ada apa? Saudara lakukan sequencing DNA-nya dari makhluk hidup yang saudara dapatkan tersebut, baru nanti saudara bandingkan dengan yang ada di database di NCBI. Nanti ketahuan, oh ternyata punyanya saya, makhluk hidup saya ini ternyata masuk dalam mikroba apa atau organisme apa gitu. Bedanya yang dengan yang satu dengan lain apa gitu. Seperti itu. Bagaimana? Baik, Pak. Makasih. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan kalau yang kita pelajari sebelumnya itu Pak, yang tadi pakai MVSP itu kan kita sebelumnya masukin data yang kita punya itu ke Microsoft Excel dulu ya Pak. Berarti kalau yang pohon filogenetik molekuler ini berarti langsung masukin datanya itu di aplikasinya ya Pak? Iya. Nanti kita coba masukkan ya. Karena sebenarnya sudah saya berikan minggu kemarin bagaimana cara saudara menggunakan FASTA ya, yang kemarin itu sama yang menggunakan BLAST itu, kita pakai cara itu ya. Habis ini kita pakai cara itu ya. Kalau ini, saya rasa waktunya masih cukup ya. Jadi ini kalau misalnya saudara melakukan sequencing DNA ya, ini hasilnya seperti ini nanti datanya ini. Ya, residunya bagaimana. Nanti kalau misalnya ini masih tebal kayak gini, berarti dia ini residunya masih bagus gitu ya. Hasil analisa sequencingnya masih bagus gitu. Jadi maksudnya di sini proses analitik sequencing DNA-nya nih masih istilahnya tuh dia masih padat, masih bisa teridentifikasi gitu. Nah, kalau yang ini sudah jarang-jarang ini maksudnya apa? Kita bisa lihat ini posisi jarang-jarang seperti ini ya, yang di atas ini ya. Nih, seperti yang jarang-jarang ini. Ini bisa terjadi kadang kalau misalnya ini GA ini bisa ada selisih ini, bisa jadi ada atau tidak gitu. Jadi analisisnya sudah mulai berkurang gitu ya. Karena bisa juga ditandain juga ini warna-warna dari hasil hasil sequencing ini kita bisa ketahui ini misalnya kalau nggak ini kan ada warnanya nih, misalnya T warnanya merah, A warnanya hijau, kemudian G warnanya G itu kalau nggak salah warnanya hitam apa segala macam, kita bisa ketahuan. Nah kalau misalnya di sini kita lihat ini A G, kemudian misalnya ada A di sini, ini kalau di titik ini misalnya kalau terjadi perbedaan gitu, kalau misalnya sudah sequencingnya sudah mulai meredup gitu, ini bisa terjadi salah baca juga seperti itu ya. Biasanya kalau yang kayak gini terjadinya kalau misalnya setelah di akhir-akhir polimerasi gitu ya. Jadi kalau sistem bacanya ya, sistem pembacaan atau menggunakan alat yang namanya DNA sequencing itu pasti dari yang awal, kalau saudara baca dari kromatogramnya itu pasti dia pertama itu pasti karena dia pakai primer, kemudian dia masih banyak DNTP segala macam, dia begitu dia terjadi proses polimerasi ya, sequencing itu ya, dia masih banyak karena karena supply DNTP-nya masih banyak. Jadi begitu dia di running ya, dia masih bagus gitu. Tapi nanti lama kelamaan kalau misalnya urutan sequencing DNA sudah mulai banyak gitu, katakanlah saudara sudah mulai masuk ke base pair-nya, analisis base pair-nya yang ke ribuan sekian, nanti mulai jarang-jarang seperti ini. Ini bisa terjadi kalau misalnya jumlah DNTP yang kita masukkan, yang kita bikin aplikasinya sebagai bahan bakunya ini juga sudah mulai berkurang ya, sehingga analisis ini sudah mulai redup gitu. Jadi tingkat kepercayaannya atau tingkat kebenarannya itu sudah mulai turun gitu. Kalau ini dia masih tinggi ya, karena dia kalau semakin peaknya semakin tinggi, sudah pasti diidentifikasikan bahwa ini adalah urutan DNA-nya ini adalah misalnya ini paling tinggi di sini, urutannya misalnya ke 170 ya. Peaknya mungkin misalnya ini, peaknya paling tinggi di sini misalnya. Yang paling tinggi di sini peaknya adalah T. Berarti bisa disimpulkan bahwa urutan DNA-nya yang benar adalah T, seperti itu. Ya, ini cara baca dari sequencing DNA ya. Cuman saya rasa saudara belum perlu seperti ini karena sebenarnya pelajaran yang seperti ini biasanya bisa saudara pelajari untuk tingkat lanjut ya, di pasca sarjana biasanya kalau untuk analisis seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang saudara sekarang saya rasa lebih cukup untuk menggunakan bagaimana caranya saudara bisa melakukan aplikasi di di NCBI. Paling tidak saudara punya ilmu untuk mencari data-data yang ada di NCBI ya. Tapi kalau untuk analisis sequence seperti ini saya rasa masih terlalu jauh untuk saudara ya. Oke. Jadi contohnya seperti ini banyak ya. Kemudian bisa kita dari aplikasi ya.
Jadi kalau nggak salah bisa pakai aplikasi BioEdit juga bisa melakukan visualisasi secara langsung. Cuma nanti yang kita bahas ini adalah kita menggunakan pakai NCBI aja ya. Oke, itu aja yang dari untuk materinya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau gitu kita sekarang latihan FASTA dulu ya. Jadi bagaimana kalau saudara punya suatu data materi genetik itu saudara ingin cari melakukan identifikasi, caranya dengan menggunakan NCBI ya. Jadi kalau untuk menggunakan phylogenetic tree, saya rasa karena waktunya juga sudah mulai kurang, mungkin minggu depan aja kita belajar mengenai bagaimana cara prakteknya membuat pohon filogenetik di NCBI. Sama sekali juga kalau misalnya minggu depan waktunya masih cukup kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara kita mendesain primer ya. Cuma untuk sekarang kita coba melakukan identifikasi terlebih dahulu ya. Sama caranya seperti sama yang kemarin, cuma saya rasa kemarin penjelasannya saya rasa masih kurang lengkap ya. Yang apa yang saya sampaikan kemarin, jadi bagaimana setelah melakukan blast gitu ya. Oke, sekarang kita coba praktek ya. Jadi saudara sudah download ini, silakan download yang di materi di pertemuan 3 yang latihan FASTA ini ya. Kan ada 2 ini ya. Download yang 03 ini. Sudah saudara download? Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Ya, yang lain gimana? Sudah? Masih download, Pak. Oke. Oke, sembari download ya. Sekarang yang sudah selesai download, silakan buka buka Google-nya, masuk ke NCBI ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mengetik NCBI atau yang lain, biasanya kan pasti ada shortcut-shortcutnya ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan BLAST ya. Cuman di sini kan ada banyak shortcutnya ya. Jadi kalau misalnya saudara mau langsung ke situsnya, langsung ke lamannya, langsung bisa langsung klik ke PubMed, BLAST, Gen gitu ya. Cuman kita masuk ke portal utamanya terlebih dahulu ya. Jadi biar saudara tahu ya. Oke, jadi sekarang kita klik ke NCBI-nya ya. Oke. Sudah masuk ya. Oke, kita cari yang namanya BLAST. Di mana nih yang BLAST ini? Ada nggak? BLAST. Mana ya BLAST ya? Paling kanan tuh. Oh iya, ini ada. Oke. Jadi sekarang kita masuk BLAST ya. Atau bisa langsung shortcut tadi juga bisa langsung pakai BLAST gitu. Oke, kita klik BLAST ya. Jadi BLAST ini juga salah satu pencarian populer di NCBI ya. Oke. Jadi ini laman portalnya ya, laman portal yang BLAST ini ya. Jadi BLAST itu Basic Local Alignment Searching Tool ya. Jadi kita mau mencari urutan urutan kemiripan atau alignment dari sequencing materi genetik sequencing kita yang kita punya ya. Ada 2 macam ya yang bisa kita gunakan, biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah kita melakukan blast nukleotidanya ya, atau materi genetik DNA-nya, atau melakukan protein blast ya. Protein blast ini materinya adalah kita melakukan urutan dari menganalisis urutan asam aminonya ya. Tapi juga bisa kita langsung, kalau misalnya saudara mau langsung hasilnya dari ke protein ya. Misalnya saudara punya punya data mengenai urutan sequencing DNA-nya, mau langsung saudara jadikan protein, saudara tinggal langsung ke BLAST-TX aja ya. Jadi langsung nanti hasilnya langsung langsung ke protein nanti. Sama halnya juga bisa di refresh juga protein ke nukleotid ya. Cuman kalau BLAST-TN ini juga kadangan juga hasilnya mungkin tidak memuaskan ya. Karena apa? Kalau
urutan asam amino di reverse ya, di reverse ke mana, ke urutan asam nukleat, itu bisa terjadi berbagai macam varian ya. Karena saudara sudah pernah tahu ya, jadi setiap satu asam amino itu kan dikode dari 3 model asam nukleat ya. Dan dia yang mengkode asam amino itu ada berbagai macam ya. Misalnya dia yang mengkode asam amino, katakanlah asam amino glutamat gitu, dia punya tipe model kodonnya. Misalnya kodon AGA, AGG, AGT, AGC gitu ya kan, yang akan mengkode misalnya menjadi asam amino glutamat gitu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya di reverse itu bisa terjadi variasi yang banyak gitu. Cuman kalau di sini kalau misalnya dia katakanlah di data di NCBI-nya dia sudah punya, nanti sistem algoritma yang ada di NCBI nanti akan mencoba untuk melakukan identifikasinya berdasarkan dengan referensi-referensi yang sudah ada dari database yang dia punya. Kalau dia database-nya yang baru gitu, maksudnya data ini masih tergolong novel atau baru, mungkin itu punya tantangan tersendiri ya, jadi punya kesulitan tersendiri gitu ya. Tapi yang itu yang kita bahas mungkin lain waktu, cuman kita masuk aja langsung, kita coba ya di Nucleotide Blast ya. Saudara tinggal klik di Nucleotide Blast, silakan. Oke. Bisa saudara lihat di sini ya. Jadi di sini ada tulisan standar Nucleotide Blast ya. Di sini ada 4 macam ya. Jadi kalau misalnya mau nukleotida ya, mau analisis nukleotida, saudara pakai yang BLAST-N ya, BLAST-N. Kalau yang BLAST-P, BLAST-P ini untuk yang protein ya, BLAST-X yang untuk transkripsi ke DNA ke protein. Kalau yang PN kalau nggak salah, saya lupa ini yang mana ya. Ini yang yang ke protein ke nukleot kalau nggak salah ini. Ya, tapi kita yang paling umum kita pakai ini aja sih. Pakai 2 ini aja ya. Nah, yang saudara harus ingat, jadi pakai yang BLAST-N untuk nukleotida, kemudian yang BLAST-P ini untuk yang protein ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan enter query sequence ya. Jadi di sini yang kita enter atau kita masukkan adalah accession number ya. Accession number ini kalau misalnya saudara sudah punya accession number-nya yang database yang ada di NCBI, atau misalnya saya nggak tahu itu kalau nggak salah urutannya bisa kita langsung copy paste, atau FASTA sequence ya. FASTA sequence-nya bisa kita langsung copy paste di sini. Atau kalau misalnya saudara punya data punya datanya, misalnya data FASTA yang kemarin yang saudara download tadi, saudara tinggal choose file aja nanti. Choose file, tinggal pilih datanya yang ada gitu, data yang ada di sini misalnya yang .fasta kemarin, saudara tinggal open gitu ya. Oke. Sampai sini maaf. Terus saudara coba buka yang Word yang saudara download tadi, silakan. Oke. Nah, di sini kan ada berbagai macam urutan nukleotida ya. Ya. Ini contoh soalnya aja ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kita urutan ini ya, urutan sequencing ini punya yang pertama apa? Ini punyanya siapa ya? Saya juga belum tahu ya, ini punyanya siapa, ini menyandi apa ya, dan ini punya kemiripan dengan siapa gitu. Maksudnya ini punya siapanya juga gitu kan. Di sini kan kita cuma ada yang tahu ini adalah urutan dari sequencing DNA ya. Jadi ini ada CCTA, jadi sitosin, timin, adenin ya. Timin, guanin gitu. Cuman kita nggak tahu ini menyandi apa ini ya kan. Oleh karena itu kita coba kita blast ya. Jadi kalau misalnya saudara punya data, saudara cuma tinggal copy paste aja seperti ini. Ya, copy paste. Saudara tinggal copy. Oke, di copy. Kemudian setelah itu tinggal masukkan di sini aja di sini. Tinggal dipindahkan ke sini, di copy paste ke sini ya, copy paste sini. Nah, kalau misalnya saudara punya data lebih dari satu, katakanlah nanti kalau saudara mau bikin pohon filogenetik juga, atau mau bandingkan 2 data sekaligus dengan data yang lainnya, saudara tinggal ini aja, align to or more sequence gitu. Jadi bandingkan dengan dengan lebih dari satu data sequencing yang saudara punya ini. Ini kan data sequencing 1 ya, ini data sequencing 2. Kalau saudara mau nambah lagi, misalnya 3, 4, 5, bisa. Tinggal ditambahin lagi gitu. Ya, seperti itu. Oke, mengenai inputnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Terlalu cepat nggak saya menjelaskan?
Enggak, Pak, sepertinya belum. Tidak, Pak. Pas. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai input? Tidak, Pak. Oke, baik. Sekarang bisa lihat ya, ini job title-nya kalau misalnya saudara mau bikin apa namanya judul yang ingin saudara inginkan ya. Misalnya saudara mau mencari analisis, misalnya punyanya saudara punya, misalnya saudara katakanlah sudah tahu misalnya mikrobanya apa, misalnya acidovirusnya siapa gitu, asido siapa, misalnya asidonya Denisa gitu, atau asidonya apa namanya Indah, terserah saudara mau bikin namanya apa, judul proyeknya saudara gitu ya, nggak apa-apa. Atau punya deskriptifnya yang lain juga bisa ya. Kemudian kita lihat di sini yang kedua ada ya, ada choose search sets ya. Jadi di sini saudara bisa lihat ini ada modelnya apa yang ingin saudara cari. Ya, yang pertama ini adalah standar database ya. Jadi kita mau mencari data collection-nya aja, data nukleotidanya ya. Kalau misalnya saudara pilih ini adalah RNA ya. Jadi mau lihat apa namanya apakah dia menggunakan 16S ribosomal ya. Biasanya kita menggunakan bakteri sama archaea ya atau 23S ya. Kalau 16S biasanya bakteria ya. Kemudian ini kalau misalnya pengen kita cari data genomiknya yang pengen kita tahu ya. Data genomik dari suatu makhluk hidup atau database yang ada kita punya ya. Dan yang terakhir ini sebenarnya virus terbaru ya. Ini belum ada sebelumnya. Jadi ini adalah beta coronavirus ya. Karena ini sekarang sedang lagi penting ya sekarang karena kondisi pandemik ini juga membutuhkan berbagai macam informasi yang terkait dengan coronavirus ya, apalagi mengenai urutan sequencing baik itu nukleotidanya maupun proteinnya yang dihasilkan dari beta coronavirus ini ya, sebagai untuk salah satu upaya untuk mempercepat akhir pandemi ini ya dengan berbagai macam misalnya untuk mendapatkan vaksin segala macam. Maka di NCBI juga ditambahkan satu fitur yang baru yaitu beta coronavirus. Jadi ini kalau misalnya saudara mau mencari alignment atau searching mengenai data-data mengenai beta coronavirus ya, bisa langsung di sini ya. Jadi yang bakteri-bakteri yang lain, mikroba yang lain, virus-virus yang lain tidak akan masuk gitu. Cuman kalau yang ini standar, berarti ini semuanya ya. Kemudian bisa lihat di sini adalah organisme ya. Kalau misalnya saudara pengen tahu ini organismenya sudah tahu gitu, saudara pengen mencari alignment dengan jenis organisme yang spesifik ya. Misalnya Streptococcus aureus, tapi variannya pengen tahu berbeda apa. Jadi saudara cuma mau cari yang Streptococcus aja, tinggal langsung di klik, tinggal masukkan namanya saja seperti itu ya. Kemudian exclude kalau misalnya mau dicarikan model XPIN ini bisa nanti ya. Kemudian limitnya sequence from apa di itu ya. Tapi yang paling penting saudara database-nya di set ini seperti ini aja ya. Kalau misalnya mau cari yang paling standar pasang di sini aja, kemudian cari tinggal pilih yang mana yang saudara mau cari gitu. Di sini kan ada banyak di sini. Ya, saudara tinggal klik sesuai dengan kebutuhannya saudara ya. Kemudian setelah itu program selection. Ya. Program selection. Jadi saudara mau melihat seberapa macam atau seberapa besar yang saudara pengen cari ya redundansinya atau misalnya tingkat kemiripannya ya. Jadi misalnya kalau program selection kalau misalnya saudara mau dioptimisasi misalnya di highly similar sequence ya atau megablast gitu. Ini misalnya kalau saudara mau mencari kekerabatannya misalnya di antara katakanlah sekitar 95 sampai dengan 100% ya. Kemudian yang bawah misalnya yang bawah ini misalnya mau disimilar, jadi sedikit mulai banyak perbedaan ya. Misalnya saudara mau mencari tingkat keberagaman atau kemiripannya sekitar katakanlah 90 sampai 95% gitu. Nah, kalau somewhat lebih berbeda lagi. Kalau misalnya saudara mau menganalisis kekerabatannya lebih jauh gitu. Ya, tingkat kemiripan misalnya sekitar 70 sampai 80%, katakanlah seperti itu. Cuman biasanya kalau kita mau cari alignment yang sederhana ya, yang mau tingkat kemiripan yang mana yang paling mirip gitu, kita cukup pilih yang highly similar sequence ya. Jadi kita mau lihat tingkat kegerapannya bagaimana ya, seberapa persennya itu maksudnya mendekati 100%-nya yang paling mirip dengan punyanya kita seperti itu ya. Kalau sudah selesai, tinggal saudara blast ya. Ini kalau misalnya saudara mau hasilnya di di jendela yang baru gitu. Kalau sudah semuanya ya, semuanya sudah kita lihat, sudah kita isi formnya ya, apa yang ingin kita cari. Setelah itu kita tinggal langsung klik blast ya. Blast gitu. Oke.
Jadi ini datanya ya. Kalau kayak lihat kayak data yang tadi seperti itu masih dalam tahap proses pencarian ya. Kalau dia datanya mudah dikenalin dia cepat. Tapi kalau misalnya datanya kayak berupa data novel baru, data novel ya, data novel itu mungkin pencariannya bisa makan waktu 5 sampai 10 menit ya. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini bisa kita lihat di sini. Nah, data pencariannya yang mana yang paling 100%? Ternyata yang paling 100% adalah kodenya adalah Panthera tigris. Panthera tigris ini apa? Harimau. Harimau. Harimau, Pak. Berarti gen yang kita punya, tadi itu adalah gen yang gen kepunyaan dari harimau ya. Dan tingkat identifikasinya adalah sebesar 100%. Berarti ini fix punyanya harimau ya. Kemudian bisa kita lihat di sini ada Panthera pardus, Puma concord, tingkat kemiripannya di bawah 100%, katakanlah 99% ya. Jadi misalnya Panthera pardus ini apa? Panthera pardus. Macan tutul. Macan tutul ya. Berarti dia macan tutul punya kemiripan dengan harimau ya, hampir sebesar 99%. Yang membedakannya sekitar berapa persen gitu. Misalnya dia warna kulitnya ya yang sifatnya minoritas bukan yang major ya. Seperti itu. Sama seperti misalnya kayak Panthera kumur sama Panthera leo kayak singa. Singa sekitar 99% ya, 0,68. Jauh lebih rendah daripada macan tutul. Berarti dia tingkat perbedaannya, kemiripannya, perbedaannya sedikit lebih banyak gitu ya. Misalnya dari bentuk tubuh, misalnya warna kulit, atau misalnya bentuk mukanya gitu. Kemudian kita lihat lagi yang paling bawah di sini ya. Misalnya di sini yang Felis catus ya. Felis catus ini kalau nggak salah kucing, tingkat kesamaannya adalah sekitar 98% ya. Jadi perbedaannya sekitar 1% ya. Karena apa? Dia karena punya perbedaan misalnya ukuran kucing sama ukuran singa misalnya jauh lebih besar ukuran singa dia masih lebih besar daripada ukuran kucing ya. Cuma kita bisa ambil kesimpulan misalnya harimau, singa sama kucing ini masih termasuk dalam kategori apa ya? Menurut saudara kategori apa mereka ini masuknya? Masuk dalam kategori apa kalau di ordo apa di genus apa nama istilahnya? Familinya dia masih satu keluarga ya, masih satu famili ya. Jadi masih satu famili kucing besar ya, masih famili kucing ya. Jadi Panthera tigris, pardus sama leo atau singa ini dia karena dia mirip ya, jadi dia masih termasuk famili kucing besar. Tapi dia juga masih termasuk famili dari kucing ya, kucing rumah segala macam ya. Karena dia masih satu famili. Yang berbeda adalah genus sama spesiesnya. Nah, perbedaan genus sama spesiesnya ini yang menangkap dari perbedaan dari yang minoritas ini, yang variannya seperti ini. Jadi tingkat identifikasinya kalau semakin ke bawah ya, semakin ke bawah dia semakin semakin rendah tingkat kemiripannya ya. Sekarang bisa kita lihat ya, misalnya Canis lupus. Canis lupus ini apa? Anjing, Pak. Anjing ya. Anjing dia punya malah lebih jauh lagi ya. Perbedaannya sekitar 10% malahan ya. Kemiripannya 90%. Karena kalau 90% berarti kemiripan dia masih satu ordo ya. Setelah di atas famili apa? Di atas famili. Iya, Pak, ordo. Ordo di atas ordo apa? Kelas, Pak. Saya nggak begitu paham itu. Kelas. Apa? Kelas, Setelah, Pak. Ordo? Kelas. Ya. Kelas ya. Kucing sama anjing itu apa? Satu kelas apa beda kelas? Kalau secara morfologi. Mamalia, Pak. Oh, kelasnya mamalia ya. Kelas itu kerajaan bukan kingdom bukan. Ordonya kalau nggak salah karnivora, Pak. Oh, ordo karnivora. Kalau yang masuk ke ini misalnya Canis atau misalnya Panthera itu apa? Famili genus ya. Berarti kita bisa lihat di sini perbedaan yang mencolok ini karena dia sudah berbeda genus ya. Tapi dia secara ordo dia sama gitu ya. Jadi ordonya berapa persen itu misalnya dia masih masuk dalam klasifikasi mamalia ya. Hewan berkaki 4 ya, punya taring, kemudian dia makan daging karnivora, tapi secara visualisasi dia juga berbeda. Yang satu misalnya anjing bentuk moncongnya lebih panjang daripada daripada singa. Itu yang membedakan genetiknya, misalnya berapa persen genetiknya itu yang membedakan minoritasnya gitu ya. Tapi secara ordo misalnya secara bentuk visualnya kan mereka sama, masih satu golongan, masih satu mamalia ya kan, seperti itu. Jadi
kita bisa melihat di sini apa tingkat kekerabatannya, misalnya antara Panthera tigris ya, harimau, dengan macan tutul ya, dia punya kemiripan hampir 99,84%. Kemudian kita bisa baca juga misalnya Panthera leo, singa, itu punya punya kekerabatan kemiripan itu dengan harimau sekitar 99,68% ya, karena dia sudah beda spesies ya, seperti itu. Sama halnya kalau semakin dia jauh, misalnya kucing, dia semakin rendah juga seperti itu ya. Jadi seperti itu caranya kalau misalnya saudara mau melakukan identifikasi DNA yang saudara dapatkan ya. Oke, selanjutnya kita coba klik di sini ya, di Panthera tigris. Nah, bisa saudara lihat hasilnya seperti ini ya. Ya, ada tulisannya query 1, subjek 1 ya. Ini query 1 ini adalah urutan DNA yang saudara input tadi ya. Kemudian yang subjek itu adalah database ya. Urutan sequencing DNA yang dari database yang NCBI punya ya. Bisa kita saudara lihat misalnya urutan satunya C dengan C. Dia punya sama urutannya. Berarti dia dikasih strip ya. Kalau dia berbeda ya, katakanlah dia berbeda, misalnya di sini di database-nya database-nya NCBI dia misalnya kodenya CCTAT, punyanya saudara misalnya CCGAT. Nah, nanti G sama A-nya ini tidak akan ada baris ini. Artinya apa? Dia punya perbedaan ya. Meskipun nanti perbedaannya mungkin tidak signifikan ya, tergantung nanti ketika dia ditranslasi menjadi protein, dia akan menjadi asam amino apa, kita harus cari lagi, kita harus blast lagi nanti ya. Tapi paling tidak kita bisa lihat di sini kemiripannya bagaimana gitu, berapa persen gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini kan semuanya satu garis semua kan, ya satu garis semua, berarti dia 100% punya mirip ya, gitu. Kemudian Panthera pardus gitu, kita coba cari apa yang menjadi perbedaan di situ ya. Oke, bisa saudara lihat seperti ini. Jadi saya percepat ya karena kondisi saya di luar ini dan cuacanya juga kurang bagus ya. Setelah itu nanti kalau sudah baca semua, saudaranya di GenBank aja ya, masuk ke GenBank ya, datanya ada yang ada di sini. Ya. Nah, saudara bisa lihat di sini data dari apa yang ada di GenBank ya. Jadi di sini ada ini hasil translasi ya, urutan asam amino. Kemudian di sini ada originnya. Jadi ini data yang saudara masukkan atau origin yang data di database ya. Itu. Kemudian ini ada CDS, ada coding DS region ya. Bisa saudara lihat di sini tulisan 332 sampai 1263. Berarti di sini urutan gen sekuen yang mengkode proteinnya tersebut atau asam amino tersebut dimulai dari urutan yang ke 332. Berarti dia posisinya misalnya katakanlah di sini. Yang mengkode sampai 1200 ya. Berarti ini yang mengkodenya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Oke. Jadi seperti itu saudara cara membacanya. Kemudian kalau misalnya mau langsung cari, misalnya di accession ya. Kalau misalnya saudara mau FASTA langsung, misalnya sudah tahu aksesnya, saudara tinggal copy ini aja ya. Setelah itu baru nanti saudara bisa tinggal cari lagi di situ. Kemudian untuk FASTA sama cara model downloadnya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi tuh pas di halaman sequencing itu, kalau misalkan kita tambahkan sequence pembandingnya lagi, itu apakah di penampilannya akan sama seperti yang tadi Pak? Atau cuma dua itu saja? Caranya. Ada sama caranya. Mungkin kita bisa bahasnya minggu depan ya. Oh iya, baik. Oke, jadi paling tidak saudara sudah tahu bagaimana desain fasilitasi ya. Jadi saya kasih soal latihan aja yang tadi yang saya kasih latihan tadi. Coba saudara coba latihan dengan data yang ada di atas tadi, yang ada di Word tadi ya. Jadi coba tebak apa yang sequencing DNA yang ada di sana itu apa aja di situ ya. Coba latihan aja di sana ya. Baik, jadi Pak. Biar terlatih bagaimana caranya saudara mencari data yang ada di NCBI ya.
Oke, itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk tugasnya semuanya sudah dikumpulkan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Satu lagi yang belum saya sampaikan kemarin, saya lupa kasih kelas yang lain. Itu yang tugas resumnya saudara ya. Silakan nanti untuk tugas resum mungkin dikumpulkan minggu depan ya. Nanti saya bikinkan kolomnya ya. Baik, Pak. Baik. Ya, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup. Sepertinya tidak, Pak. Cukup. Oke. Baik, gitu saya cukupkan aja ya karena memang kondisi di luar dengan nggak memungkinkan ya. Yang belum absensi silakan absensi di Google Classroom ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan Ya, untuk Pak. hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pulangnya. Terima kasih, Pak.